Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis. Semangat menikmati hujan di kota Antai. Saya ingin bahas tentang matahari dalam kehidupan ini yang sedang tertutup hujan. Ada berapa matahari dalam kehidupan kita sebenarnya? Nah, kalau saya perhatikan, setidaknya ada 4 matahari dalam kehidupan kita. Yang pertama, matahari nyata, matahari yang bersinar di siang hari. Matahari ini adalah pusat tata surya. Matahari sebagai bintang, salah satu bintang dalam galaksi, dalam sebuah galaksi, termasuk matahari itu dalam galaksi Bima Sakti. Nah, matahari ini memberikan cahaya gratis karena perintah alam yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Matahari ini memberi efek pencahayaan pada bulan untuk penerangan pada malam hari. Jadi matahari real itu matahari yang diciptakan Tuhan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan semesta. Nah, yang kedua adalah matahari departemen store. Kita kalau ke mall, ke kota-kota besar itu ada matahari departemen store. Apa itu? Itu adalah pusat transaksi manusia. Salah satu contoh, ia merupakan pasar sebagai pertemuan antara produsen dengan konsumen. Pasar seperti ini memfasilitasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama ada uang. Nah, di sini ada pelajaran bahwa ada barang, ada uang, itu sebaliknya ada uang, ada barang. Juga mengajarkan bahwa mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan itu wajib dipenuhi, makan, pakaian, tempat tinggal masih alternatif, wajib dipenuhi tapi tidak harus memiliki, bisa nyewa. Tapi ada yang namanya keinginan. Keinginan itu sebenarnya sebuah pilihan, bukan sesuatu yang harus dipenuhi. Makan itu kebutuhan, tapi makan apa itu keinginan sebenarnya. Pakaian itu kebutuhan. Dalam Islam hukumnya wajib menutup aurat dengan pakaian tertentu. Tapi pakaian warna apa, merek apa itu keinginan, itu sebuah pilihan. Kita harus punya merek tertentu dan yang harus mahal. Nah, pasar termasuk matahari departemen store itu mengajarkan mana kebutuhan yang wajib dipenuhi dan mana keinginan yang itu merupakan pilihan. Bahkan kebutuhan sendiri pun sebenarnya ada kriteria sesuaikan dengan kemampuan. Kita butuh makan tapi sesuaikan dengan kemampuan. Kita butuh tempat tinggal tapi sesuai dengan kemampuan. Kita butuh transportasi, bukan itu pilihan. Kemudian ada matahari yang ketiga. Matahari yang ketiga inilah matahari sebagai sebuah simbol inspirasi. Begini, manusia perlu petunjuk, manusia perlu arahan, perlu bimbingan, perlu inspirasi dari manusia lainnya untuk menjalani kehidupan ini agar lebih mudah, agar lebih bermakna, agar lebih berkarya. Nah, dari mana manusia lainnya ini? Siapa manusia lainnya ini? Mereka lah para ulama, para guru, dan bisa jadi orang tua kita. Dan sebaik-baik guru adalah Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi. Suatu ketika ada seorang sahabat yang ditanya bagaimana gambaran Rasulullah. Beliau mengatakan, jika engkau melihat Rasulullah itu seperti melihat matahari terbit. Seperti matahari terbit. Karena itu ada syair maulid, anta syamsun, anta badrun. Ya, seperti itu. Nabi Muhammad itu laksana mentari, laksana rembulan. Dari segi penampilan. Dan bukan sekadar penampilan, tetapi beliau adalah orang yang memberi inspirasi banyak manusia lainnya dalam menjalani kehidupan ini agar lebih fokus, lebih terarah, menjadikan tempat dunia ini sebagai tempat persinggahan dan akhir sebagai sebaik-baik tujuan. Dan ada guru
yang juga inspiratif dalam kehidupan kita, dan itu dekat dengan kita, itu para orang tua. Orang tua kita, apapun kondisi mereka, adalah guru yang juga terbaik. Nah, kemudian ada matahari yang keempat menurut saya. Ini matahari keempat ini, matahari sebagai simbol keunggulan. Begini, ada saja orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian orang lain, karena mungkin saja orang tersebut memiliki beragam keunggulan, punya harta, punya jabatan, punya prestasi dan sebagainya, dan cenderung tidak ingin disaingi. Nah, ini matahari yang ketiga, keempat sebagai sebuah simbol keunggulan. Maka ada beberapa kondisi jika matahari itu sebagai simbol keunggulan, yaitu pertama, ikut bersaing menjadi matahari di tempat yang sama dengan kualifikasi yang sama, dan ini akan terjadi sikut menyikut. Saya tidak memilih ini. Atau kita mengitari matahari yang ada, kita mengitari tokoh yang ada, mengekor sesuai dengan keinginan orang yang menjadi tokoh tersebut, orang yang diunggulkan tersebut, mengekor. Nah, saya juga tidak memilih yang kedua ini. Buat apa kita menjadi orang tapi mengekor orang lain, tidak punya pendirian gitu ya. Atau yang ketiga, mundur dari persaingan antar matahari, persaingan antar bintang. Kenapa? Karena tidak semua orang harus sama. Pada faktanya, orang itu punya potensi yang berbeda, sehingga mending menjadi matahari sendiri. Nah, di tempat yang lain. Jadi mending mundur dari persaingan. Saya lebih cenderung memilih yang ketiga. Buat apa kita bersaing? Tidak sehat, ya, tidak menimbulkan keharmonisan di masyarakat. Mending kita mundur saja. Kita masih bisa menjadi matahari di tempat yang lain dalam bidang yang lain. Atau memilih yang keempat. Saya juga suka dengan pilihan keempat ini. Apa itu? Memfasilitasi lahirnya para bintang baru di tempat yang sama atau tempat yang berbeda, dengan kualifikasi yang sama atau dengan kualifikasi yang berbeda. Dan itu merupakan hakikat penciptaan manusia. Di antara tujuan manusia itu adalah menciptakan generasi baru. Ya. Kita pasti berakhir, kita pasti meninggalkan dunia ini, kita pasti meninggalkan nama, dan sebaik-baik menurut saya prestasi yang terbaik adalah kita memberikan kesempatan atau memfasilitasi orang-orang di bawah kita, generasi di bawah kita, untuk maju, untuk menjadi bintang di tempat yang sama atau tempat yang berbeda, dengan potensi yang sama atau potensi yang berbeda. Dan itu merupakan amal jariah yang luar biasa. Selamat sore, meskipun tidak ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.